Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai aspek risiko, ekonomi, dan sosial. Kita masuk pada poin pertama, yaitu aspek ekonomi di era revolusi industri 4.0. Bidang ekonomi pada revolusi industri 4.0 saat ini sedang pada perubahan besar. Pada kemajuan teknologi memungkinkan otomatisasi hampir di semua bidang. Transformasi yang memberikan dampak positif di mana peran dunia usaha dan organisasi sosial dinilai sangat strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa, di mana dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pada revolusi model bisnis di era industri 4.0. Kita mengambil contoh pada layanan jasa online yaitu Gojek. Gojek dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian Indonesia. Gojek memberikan dampak pada bidang perekonomian nasional dan masyarakat, mitra pengemudi, mitra UMKM, dan dari pihak konsumen. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Data ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang dapat diolah dan dapat dijadikan sumber penting informasi dalam studi kelaikan bisnis. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditangguh oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi seperti sisi rencana pembangunan nasional, sisi distribusi nilai tambah, sisi nilai investasi per tenaga kerja, hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Selanjutnya yaitu aspek sosial di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah di bidang teknologi saja, tetapi juga di bidang lainnya, salah satunya bidang sosial. Perubahan sosial masyarakat selalu terus berubah dari zaman ke zaman, sehingga harus adanya revitalisasi ilmu sosial sebagai acuan pengembangan industri teknologi agar tidak terlepas dari nilai kemanusiaan. Teknologi akan selalu berkembang di tatanan masyarakat dan dunia. Manusia akan jauh meninggalkan etika, agama, hukum politik, ilmu pengetahuan, karena sudah terlena dengan kemudahannya beraktivitas. Oleh karena itu, upaya penyeimbangan pendidikan teknologi dan agama harus seimbang agar tatanan kehidupan masyarakat terjaga dengan baik. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial, karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu analisis risiko di era revolusi industri 4.0. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran di era revolusi industri 4.0. Saat ini yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomatis, salah satu alternatif untuk perencanaan ke depan bagi pembisnis adalah memahami bagaimana penerapan manajemen risiko, yang mana merupakan bagian penting dari penerapan good for governance. Ada beberapa prinsip penting dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama, terintegrasi, kedua, terstruktur dan menyeluruh, ketiga, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yang keempat, inklusif, yang kelima, dinamis, yang keenam, informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh, faktor manusia dan budaya, yang kedelapan, perbaikan sinergi. Selanjutnya yaitu berikut beberapa risiko menurut jenisnya. Yang pertama, risiko murni, yang kedua, risiko spekulatif, yang ketiga, risiko partikular, yang keempat, risiko fundamental. Risiko murni. Risiko jenis ini juga biasa dikenal dengan POREX. Prinsip dari jenis risiko ini, jika ia muncul, maka kemungkinan yang terjadi adalah kerugian. Sementara jika risiko ini tidak muncul, maka akibat didapat adalah keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif. Sementara yang dimaksud dengan risiko spekulatif adalah
suatu kondisi risiko yang tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian, tapi juga keuntungan. Ketiga, risiko partikular. Risiko ini bersumber dari suatu kegiatan individu dan dampaknya pun berlaku lokal, hanya pada sebagian area kecil saja. Yang keempat, risiko fundamental. Jenis risiko ini termasuk dalam risiko yang sumbernya berasal dari alam sekitar dengan dampak yang lebih besar. Juga cakupan area yang lebih besar pula dibandingkan dengan risiko partikular di atas. Berikutnya, dampak yang timbul. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi, misalnya pendirian suatu pabrik, antara lain, yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui A. Peningkatan tingkat pendapatan keluarga, B. Perubahan pola nafkah, C. Adanya pola nafkah ganda, D. Tersedianya jumlah dan beragam produk, barang dan jasa di masyarakat, E. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran, dan yang terakhir, tersedianya sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu proyek atau usaha. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif, nilai tambah sumber daya alam, peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjemah. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional melalui A. Menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di masyarakat, B. Pemerataan pendistribusian pendapatan, dan C. Peningkatan pendapatan asli daerah, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengembangan wilayah. A. Meningkatkan pemerataan pembangunan, B. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, C. Terbuka lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah, dan D. Membuka isolasi dan cakrawala bagi penduduk. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain: 1. Adanya perubahan demografi, yaitu meliputi A. Perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama. B. Perubahan tingkat kepadatan penduduk. C. Pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi, dan pola migrasi. Dan yang terakhir, perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Yang kedua, perubahan budaya meliputi A. Kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat, nilai, dan norma budaya setempat. B. Terjadinya proses sosial baik proses asosiatif, akulturasi, dan integrasi maupun sosial lainnya. C. Perubahan peralatan sosial, pendidikan, agama, dan keluarga. Dan yang terakhir, perubahan warisan, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat, yaitu A. Perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan pengaruh terhadap kesehatan. Kemudian perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran dan timbulnya penyakit, peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Dan yang terakhir, perubahan karakteristik spesifik penduduk yang beresiko terjadinya penyakit serta perubahan sumber daya kesehatan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa
Dalam aspek ekonomi, komponen yang penting untuk ditelaah diantaranya 1. Ekonomi rumah tangga 2. Ekonomi sumber daya alam 3. Perekonomian lokal dan regional 4. Pengembangan wilayah. Sedangkan komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya 1. Komponen demografi A. Struktur penduduk B. Tingkat kepadatan penduduk C. Pertumbuhan penduduk D. Tenaga kerja. 2. Komponen budaya A. Kebudayaan, adat istiadat, nilai dan norma budaya. B. Proses sosial C. Warisan budaya, situs purbakala, cagar budaya. D. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap perencana usaha atau kegiatan. 3. Kesehatan masyarakat A. Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan berpengaruh terhadap kesehatan. B. Proses dan potensi terjadinya pencemaran. C. Potensi besar dampak timbulnya penyakit, langkah kesehatan, dan angka kematian. D. Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Kita masuk pada poin selanjutnya yaitu D. Peningkatan pendapatan nasional. Apabila suatu investasi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan produksi, kedua pendekatan pengeluaran, dan ketiga pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Dua, pendekatan pengeluaran yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat di dalam perekonomian. Poin terakhir yaitu pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Dukungan pemerintah yang kini membahas salah satu bentuk dukungan adalah melalui proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh insentif perdagangan, baik berupa proteksi maupun subsidi, sehingga kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan dibagi menjadi 4 kebijakan, yaitu 1. Kebijakan perdagangan luar negeri 2. Kebijakan perdagangan dalam negeri 3. Kebijakan produksi dan yang keempat, kebijakan tidak langsung. Demikian, terima kasih. Semoga materi atau video yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.